Oke, karena waktunya kita 1 jam dan belum selesai, saya memberikan ulasan. Jadi saya lanjutkan di sesi kedua ini. Mungkin saya memberikan penjelasan sekitar 5 sampai 10 menit saja. Nanti kalau ada pertanyaan, ya nanti bisa ditanyakan. Nanti saya akan unmute semua. Atau boleh tanya juga lewat chat. Nanti akan tinggal sedikit. Otonomi setelah itu ya si otonomi mempertahankan terus yang terakhir mempertahankan kesatuan dan kesatuan. Dulu baru 44 siswa yang baru masuk. Oke, 2 menit lagi, 10.45 saya akan mulai tanggal berapa yang masuk. Nanti kalau misalnya dalam sesi tanya jawab sampai jam 11. Jam 11 misalnya masih ada pertanyaan, itu kalian bisa menghubungi saya lewat WA atau di grup saja, di grup kelas. Nanti saya di-mention dengan add, kemudian diikuti nomor saya, nanti saya akan bantu. Lebih baik kalau saya boleh menyarankan itu kalian tanya lewat grup saja. Jadi nanti supaya teman lain juga bisa tahu apa yang kalian tanyakan dan tidak perlu berulang-ulang tanya ke saya. Oke, 1 menit lagi akan saya mulai. Saya lanjutkan tentang otonomi daerah. Oke, lanjut. Tadi ada 5 daerah yang mendapatkan otonomi khusus. Ya, Anabel, bagi poinnya. PowerPoint-nya sudah saya bagikan di grup ya. Ya, itulah yang dipelajari yang akan keluar. Ya, ini kisi-kisi pointernya ya ini yang saya tampilkan. Yang saya share juga di grup kelas. Nah, saya ulangi. Tadi ada 5 daerah yang mendapatkan otonomi khusus. Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Kemudian berbicara tentang otonomi daerah, itu ada 3 asas. 3 asas itu adalah asas desentralisasi. Jadi pusat memberikan otonomi atau kewenangan kepada pemerintah daerah setiap provinsi, setiap daerah itu untuk mengelola daerahnya sendiri-sendiri. Itu loh yang dinamakan otonomi. Jadi diberikannya kewenangan atau hak untuk mengatur pemerintah daerahnya sendiri. Otonomi. Kemudian dekonsentrasi itu adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai pemerintah pusat dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu sebagai penanggung jawab urusan pemerintah. Yang terakhir itu ada tugas pembantuan. Jadi pemerintah pusat kepada daerah otonom atau setiap pemerintah daerah itu diberikan hak untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah. Sebagian urusan pemerintah yang sebenarnya itu adalah kewenangannya pusat. Karena mengapa kan ya itu tadi pusat itu tidak akan bisa dan
kalaupun bisa akan kewenangan, kalaupun bisa itu akan kewalahan, mengatur semua urusan pemerintahan dari A sampai Z. Makanya ada otonomi. Naura dari Newton, otonomi daerah itu apa, Sir? Ya, jadi saya ulang ya, otonomi daerah itu kewenangan kewenangan atau hak yang diberikan pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu yang pemerintah Jakarta, yang pemerintah pusat itu memberikan hak atau kewenangan kepada setiap pemerintah daerah atau setiap provinsi itu untuk mengatur daerahnya sendiri-sendiri. Jadi gini, barat saya pusat, saya kemudian bilang kepada setiap provinsi, semua gubernur, wali kota, silahkan daerahnya dikembangkan sendiri, diatur sendiri, dibuat kebijakan, entah apalah gitu, supaya masing-masing daerah itu maju. Otonomi daerah itu seperti itu. Jadi pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahnya sendiri. Lanjut, ada ini ada nanti salah satu soal keluar, ya itu entah rumah Joglo, rumah Minang, rumah Lamin, atau rumah adat Papua yang namanya Brunei. Yang sebelah kiri bawah itu adalah rumah adat Kalimantan, itu namanya rumah Lamin. Kemudian di Kalimantan itu tidak hanya itu saja sebenarnya, ada yang namanya rumah Betang. Rumah Betang itu rumah adat budaya. Itu yang memanjang. Ya, kalau di Kalimantan rata-rata rumah adatnya memanjang karena itu yang menghuni tidak hanya satu kepala keluarga saja. Jadi satu klan, satu terah. Ya, di antara empat inilah nanti adalah. Ini yang terakhir, tentang sifat yang harus dihindari berkaitan dengan pluralitas. Yang pertama, ini apatis. Apatis itu masa bodoh, tidak mau tahu, don't care, peduli amat, yaitu apatis. Itu yang harus dihindari. Kemudian chauvinisme. Chauvinisme itu nasionalisme dalam arti sempit. Artinya chauvinisme itu artinya cinta tanah air dengan merendahkan bangsa lain. Jadi dia mengagung-agungkan bangsanya, tanah airnya. Namun di satu sisi dia juga tidak mau mengakui atau merendahkan bangsa lain. Kalau etnosentrisme itu adalah mengagung-agungkan atau menganggap budaya daerahnya yang paling baik, paling tinggi. Yang lain di bawahnya. Itu etnosentrisme. Tiga sifat ini yang seharusnya tidak ada dalam diri kita, yang harus kita hindari. Itu saja. Kemudian ini saya ambil semua. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau mau tanya boleh. Etnosentrisme. Kayaknya lebih baik. Kalian ketik aja lah di chat. Nanti Sir jawab. Jadi pertama, pertanyaannya dari Brian, etnosentrisme itu apa, Sir? Etnosentrisme itu menganggap budaya daerahnya lebih tinggi. Misalnya Sir dari Jawa, Sir menganggap budaya Jawa itu lebih tinggi. Yang lainnya rendah. Nah, itu contoh etnosentrisme.
Itu yang harus kita hindari. Kalau Chauvinisme tadi itu mengagung-agungkan atau menganggap bangsanya itu paling tinggi atau negaranya itu yang paling top lah. Kalau etnosentrisme itu menganggap budaya daerahnya, budaya di mana dia berasal itu yang paling top, yang lainnya jempol bawah gitu. Kalau etnosentrisme, gitu ya Brian. Ya saya mute aja karena berisik sekali nanti nggak kedengaran. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat, saya baca kemudian saya jawab. Brian, apakah sudah jelas? Oke. Yang lain tidak ada hand on. Ini ya, ini sudah sekaligus hand on dan pointer. Jadi saya yakin, yakin itu kalian bisa kok dapat nilai 100. Kalau kalian belajar juga dari buku. Dari buku itu kalian baca, termasuk rangkumannya di halaman 165, dan juga soal latihan ulangan bab 6 halaman 171. Itu dipelajari saja. Ya tahulah, tahu kan, sudah. Saya kira kalian sudah sangat paham lah dengan bagaimana kalau buat soal. Mungkin ada beberapa yang saya keluarkan yang dari tugas seperti ada lagi yang lain gini. Untuk tugasnya 1 sampai 5 yang belum mengumpulkan atau yang mau tanya tugas saya kurang apa aja saat itu nanti bisa WA saja ke saya, akan saya cekkan. Lalu nanti dikerjakan, dikumpulkan paling lambat hari Sabtu 2359. Intinya kalau sudah hari Minggu itu saya anggap yang belum mengumpulkan dan tidak mengumpulkan itu saya anggap berarti dia tidak berminat untuk mendapatkan nilai. Materinya 1 bab saja, sedikit ya, atau mau ditambah lagi? Kita waktunya masih 5 menit sampai jam 11. Ini sambil share absen juga loh, karena saya share record, jadi nanti bakal tahu siapa yang join, siapa yang nggak join. Ini termasuk di pelajaran yang lain, share itu mengharapkan kalian semua itu ketika ada di minggu-minggu ini terutama itu kalau ada live stream itu ikutlah, karena itulah yang penting juga. Itu barangkali itu biasanya guru-guru memberikan info penting dan juga tips-tips ketika tips-tips untuk persiapan kuis online lah, jadi supaya kuis kalian nilainya bagus, tugas bagus, kemudian kuis mendapatkan nilai bagus, akhirnya kalian ya nilai nanti di rapor juga bagus juga. Jadi bisa lah naik kelas gitu. Jangan sampai nggak naik kelas gara-gara nilainya kosong. Jangan meremehkan tugas. Dan besok ada Zoom juga, besok ada Zoom. Besok untuk secondary one itu jam 10 ada IPS terpadu dengan Serina. Lalu jam 11.30 itu dengan Lause bahasa Mandarin. Sabtu kita ada live yang terakhir sebelum kalian hari Senin 11 Mei ujian. Jadi sampai Sabtu masih ada live karena
hari Kamis kemarin kan Waisak ya, biasa mengucapkan selamat Waisak bagian perayaan. Karena Kamis kemarin libur hari raya Waisak, jadi seharusnya jadwal yang ada di hari Kamis itu dipindah hari Sabtu. Terkasih jadwal ujiannya sudah dong, harus dibagikan. Nanti dicek lagi ya. Jadwal ujiannya 11 sampai 15 Mei. Kalau nggak ketemu nanti WA aja sama saya tunjukkan. Jadi minggu depan full itu hanya kalian mengerjakan ujian atau quiz online. Nanti akan dibagikan linknya. Kalian akan diberikan Google Form. Jadi nanti kayak mengisi kuesioner online. Jadi ada pertanyaan, nanti kalian pilih salah satu jawabannya. Udah gitu, nanti nilainya juga akan dibuat oleh masing-masing. Kita di PPKN hari Kamis 14 Mei jam 11 sampai 10.15. Saya ingatkan lagi, pastikan di jam tersebut kalian itu standby. Di grup kalian masing-masing ada link yang akan dikirim di sana. Batas pengumpulan ujian berapa menit? Oh, kalau ujiannya 75 menit setiap mata pelajaran. Jam 9 sampai 10.15 kalau di pelajaran PPKN. Nanti di sesi kedua itu jam 11 sampai 12.15. Jadi per mapel itu 75 menit. Kok nggak 1,5 jam? Ya kan nggak ada isai. Cuman pilihan ganda aja, itu pun soalnya maksimal 25 saja. Nanti untuk beberapa mata pelajaran yang lain, misalnya matematika, itu mungkin hanya 20 soal saja. Atau mau ditambah 90 menit, tapi nanti ada soal isai. Nggak apa-apa loh, nanti bisa diusulkan. Kalau misalnya secondary one ini nggak puas kalau ujiannya nggak ada tulisan coret-coretnya kayak gitu. Elin, iya, semua PB. Ujiannya jadi nanti tidak melalui Zoom ya, Felis. Nanti mungkin itu hanya dibagikan link. Linknya itu nanti kalian setelah link itu kalian diarahkan ke yang namanya Google Form. Jadi ada pertanyaan di situ kalian jawab. Pilih aja, tinggal diklik saja, nggak perlu repot-repot pakai pena, cukup pakai jempol saja. Menderita ya, enggak lah menderita, mudah semakin mudah. Apalagi sekarang kan zaman 4.0, zamannya revolusi industri, segala sesuatu zaman sudah otomatisasi, jadi teknologi itu bukan hal yang menyulitkan, justru teknologi itu semakin memudahkan. Bisa diganti apanya? Bisa diganti apanya, Naura? Oh, kalau jawabannya, kalau misalnya awalnya Naura jawab nomor 1A, kemudian mau berubah pikiran, itu bisa diganti. Tapi kalau sudah disubmit semuanya, tidak bisa diganti. Jadi bisa diganti sebelum jawaban kalian itu disubmit. Lebih enak sebenarnya lewat saya kira kalian sudah pernah juga kan dengan Surafest ada tugas menggunakan yang menggunakan Google Classroom. Ya tinggal pilih aja sih pakai dengan seujung jempol kalian. Belajar yang baik-baik ya supaya nilainya juga baik.
Ada lagi pertanyaan? Sudah over 2 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk sekarang akan berakhiri. Kalau masih ada pertanyaan nanti, misalnya baru muncul pertanyaan kayak gitu atau ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat WA. Sudah, kalau ada yang mau tanya, berakhiri saja. Oke, terima kasih sudah menyempatkan untuk berdinamika bersama. Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus di quiz online. Saya akhiri ya. Have a nice day.